Baik, sekarang kita lanjutkan ke bagian kedua ya. Bagian ini mengupas tentang probabilitas dan distribusi normal. Apa tujuannya? Setelah mempelajari bagian ini, kita akan dapat menggunakan unit tabel normal untuk menemukan proporsi atau probabilitas untuk nilai Z-skor yang tertentu atau spesifik. Kemudian, sebaliknya, juga dapat menemukan lokasi Z-score untuk proporsi tertentu. Jadi, ketika ada nilai Z-score, kita dapat menemukan proporsinya. Begitu juga sebaliknya, jika ada proporsinya, kita akan dapat menemukan Z-score-nya. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, mari kita ingat-ingat lagi materi sebelumnya mengenai distribusi normal ya. Distribusi normal itu berbentuk simetris, dengan frekuensi tertinggi ada di tengah dan frekuensinya menurun ketika menuju ke titik ekstrim. Distribusi normal ini dapat didefinisikan oleh persamaan. Nanti saya tunjukkan di slide berikutnya. Kemudian distribusi normal ini juga dapat digambarkan dengan proporsi daerah yang terdapat dalam tiap bagian distribusi. Ya, mari kita lihat gambar 6.3 untuk mengingat kembali mengenai distribusi normal. Ya. Nah, ini adalah gambar dari distribusi normal. Persamaan di sisi kanan ini adalah persamaan untuk mendefinisikan distribusi normal tersebut. Kita tidak akan membahas lebih jauh tentang persamaan ini. Yang penting diingat adalah bentuknya yang simetris. Ya, dengan satu titik puncak dan frekuensi yang menurun di kedua sisinya. Ingat juga lambang ini kan? Ini lambang untuk rata-rata populasi dan ini adalah lambang standar deviasi untuk populasi. Mari kita lihat gambar berikutnya. Gambar berikutnya ini menunjukkan luas daerah dalam distribusi normal berdasarkan standar deviasinya. Jadi daerah dari rata-rata ke satu standar deviasi itu seluas 34,13% dari seluruh area distribusi. Dari satu standar deviasi ke dua standar deviasi itu seluas 13,59% dan di atas dua standar deviasi seluas 2,28%. Ingat ya, karena distribusi normal ini simetris, maka luas di daerah kanan ini juga sama persis dengan di daerah kirinya. Dan istilah luas daerah ini juga sama artinya bahwa banyaknya anggota populasi di daerah itu adalah 34,13% dari seluruh anggota populasi dalam distribusi tersebut. Di bagian ini ada 13,59% dan di sini 2,28%. Ya. Bisa kita perhatikan bahwa di bagian tengah persentasenya tinggi dan kemudian menurun. Dan hanya sedikit sekali anggota populasi yang berada di daerah ekstrim. Ya. Nah, karakteristik dari distribusi normal ini adalah bagian kiri selalu sama luasnya dengan bagian kanan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Z-score kan? Nah, minggu lalu kita membahas bahwa Z-score ini mendefinisikan bagian distribusi, berapapun rata-ratanya dan berapapun standar deviasinya. Untuk lebih memahami konsep-konsep ini, mari kita coba lihat contoh soal berikut. Contoh soal 6.2 ini dapat dilihat dalam buku di halaman 167.
distribusi populasi dari ujian masuk perguruan tinggi di Amerika yang dikenal dengan skor SAT atau singkatan dari Scholastic Aptitude Test atau Scholastic Assessment Test merupakan distribusi normal dengan mu sebesar 500 dan sigma sebesar 100. Dengan informasi ini, berapa peluangnya kita memilih seseorang yang memiliki skor lebih besar dari 700? Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa statistik, maka tulisannya menjadi P dalam kurung X lebih besar dari 700. Ini adalah peluang kejadiannya. Ya. Sama dengan, nah untuk memudahkan kita memahami pertanyaan ini, buatlah gambar distribusi normalnya dulu, seperti contoh berikut ini. Ya. Kita perhatikan bahwa titik tengah dari distribusi SAT ini selalu 500 dan deviasinya sebesar 100. Oleh karena itu, titik 700 berada di titik Z-score sebesar 2. Kalau kita ingat gambar 6.4 tadi, maka luas daerah di atas Z-score adalah 2,28%. Berarti jawaban dari pertanyaan tadi adalah 2,28%. Begitu ya. Nah, kalau kita melihat gambar tadi, tentunya hanya sedikit proporsi Z-score yang dapat ditampilkan dalam grafik ya. Oleh karena itu, disediakan tabel daftar Z-score dan proporsi secara lengkap dalam buku. Silakan cek Appendix B, tabel B1. Mari kita buka e-book kita. Saya akan berikan contoh ya. Jadi ini e-book kita. Lalu cari di bagian bawah adalah Appendix B, Statistical Tables. Ya. Nah, ini adalah tabel yang kita akan gunakan. Ya, akan keluar tampilan seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan tabel B1 ini. Pada tabel tadi terdapat 4 kolom, yaitu kolom A, B, C, dan D. Kolom A yang paling kiri menunjukkan angka Z-score. Kemudian kolom B adalah proporsi untuk badan atau body. C adalah proporsi untuk ekor atau tail. Dan D proporsi di antara rata-rata dan Z. Ketika kita sudah mengetahui titik Z, maka daerah dalam distribusi itu bisa dibagi dua. Ya. Ada bagian yang besar dan ada bagian yang lebih kecil. Yang dimaksud dengan badan itu adalah bagian yang berwarna ini. Jadi bagian yang besar, bagian yang lebih besar, ya. Bagian ini menunjukkan proporsi badan untuk Z-score tersebut. Sementara untuk titik Z-score yang sama, ada bagian yang kecil. Nah, bagian ini disebut sebagai ekor, yang bagian ini, ya. Lalu bagian D adalah proporsi di antara rata-rata dan titik Z, jadi daerah yang ini. Ini untuk Z-score yang sama. Bagaimana cara mengetahui luas daerah badan atau ekor untuk nilai Z-score tertentu? Dari tabel ini kita bisa mengetahuinya. Misalnya, kita ingin mengetahui berapa proporsi badan untuk Z
sama dengan 0,34. Kita cari di kolom Z, di kolom A, hingga menemukan angka 0,34. Dari situ, kita mengetahui bahwa proporsinya adalah 0,6331 untuk badan atau body. Bagaimana dengan ekornya? Berapa proporsi daerah ekor untuk Z sama dengan 0,34? Kita geser lagi ke sebelah kanan hingga kolom C, ya, yaitu kolom untuk proporsi ekor atau tail. Kita dapatkan angka 0,3669. Ya. Kalau untuk between, kita dapat 0,1331. Gitu. Ya. Ini untuk Z-score yang sama. Mudah ya? Oke, sekarang kita lihat contoh ini. Di sini ada dua grafik, yaitu A dan B. Kita lihat dulu yang A. Di sini ada angka Z-score yang diberikan adalah positif 0,25. Daerah yang menjadi body adalah yang paling besar. Dengan demikian, maka daerah yang menjadi badan atau body adalah yang di sebelah kiri ini. Sementara yang lebih kecil menjadi ekor atau tail. Sementara itu, di grafik B, angka Z-score yang diberikan adalah minus 0,25. Jadi, daerah yang menjadi badan atau body, yang merupakan daerah yang lebih besar, sekarang ada di sisi kanan. Dan sisi kiri yang lebih kecil menjadi ekor atau tail. Nah, coba cek di tabel B1, berapa proporsi untuk Z sama dengan 0,25. Coba dicari di tabel. Nah, dari tabel kita akan peroleh angka untuk badan atau body sebesar, coba kita lihat tabelnya, 0,25 untuk badan sebesar 0,5987. Sementara untuk ekor atau tail sebesar 0,4013. Ya. Ini sudah kita tulis di sini 0,5987, sementara untuk tail 0,4013. Ingat, karena distribusi ini simetri, maka untuk Z negatif, proporsi badan dan ekor akan sama dengan Z yang positif. Jadi proporsi badan untuk Z 0,25 akan sama dengan proporsi badan untuk Z minus 0,25. Gitu ya. Jadi dari penjelasan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tabel unit normal berisi daftar hubungan di antara lokasi Z-score dan proporsi dalam suatu distribusi normal. Jika Z-score diketahui, kita dapat mencari proporsinya. Sementara jika proporsi diketahui, kita dapat menggunakan tabel yang sama untuk menemukan lokasi Z-score. Jangan lupa, di materi bagian pertama kita sudah membahas bahwa untuk distribusi normal, istilah probabilitas itu setara atau ekivalen dengan proporsi. Ya. Nah, mari kita lihat contoh soal di halaman 170. Berapa proporsi dari distribusi normal untuk nilai Z-score lebih besar dari Z sama dengan 1? Pertama, kita buat gambarnya dulu. Yang ditanya adalah area yang lebih besar dari Z sama dengan 1. Dari gambar kita bisa mengetahui bahwa area yang ditanya adalah bagian ekor untuk Z sama dengan 1. Kemudian kita cek di tabel B1. Untuk Z sama dengan 1, proporsi untuk bagian ekor atau tail adalah 0,1587. Jadi, proporsi untuk
Z-score 1 yang lebih besar dari Z sama dengan 1 adalah 0,1587 atau 15,87%. Gitu ya. Mari kita lihat contoh yang lain dari halaman 170 juga. Untuk distribusi normal, berapa peluangnya memilih nilai Z-score yang kurang dari Z sama dengan 1,5? Pertama-tama, selalu usahakan untuk membuat gambarnya dulu. Dari pertanyaan ini, kita ketahui bahwa yang ditanyakan adalah area untuk Z yang lebih kecil dari 1,5. Ini berarti area badan atau body. Selanjutnya kita cek di tabel. Diperoleh peluang untuk Z 1,5 di bagian body adalah sebesar 0,9332. Berarti peluangnya adalah 0,9332 atau 93,32%. Ya. Oke, kita lihat contoh yang sedikit berbeda, masih di halaman 170. Berapa proporsi dari distribusi normal yang berada pada ekor atau tail di bawah Z sama dengan minus 0,5? Apa yang pertama sebaiknya kita lakukan? Ya, betul, buat gambar distribusinya dulu. Ya. Nah, dari pertanyaan tersebut bisa kita gambarkan bahwa yang ditanyakan adalah area distribusi yang lebih kecil dari Z sama dengan minus 0,5. Lalu kita cek tabel, cari Z 0,5. Ingat, karena distribusinya simetri, jadi area untuk Z minus 0,5 dan 0,5 sama ya. Jangan cari Z negatif di tabel. Yang ada di tabel tuh hanya yang positif. Jadi untuk mencari area dari Z sama dengan minus 0,5, kita mencari Z yang bernilai 0,5. Dari tabel kita lihat proporsi bagian ekor atau tail sebesar 0,3085 atau 30,85%. Inilah proporsi dari distribusi normal yang berada di bawah Z sama dengan minus 0,5. Ya. Kalau kita lihat perbandingan gambar area untuk ketiga contoh di atas tadi, maka kita bisa melihatnya seperti ini. Contoh yang pertama tadi yang ditanya adalah Z sama dengan 1. Lalu yang kedua yang ditanyakan adalah di bawah Z sama dengan 1,5. Untuk yang ketiga yang ditanyakan adalah yang di bawah Z negatif 0,5. Kita lihat contoh lagi ya. Sekarang dari halaman 171. Berapa nilai Z-score yang memisahkan 10% nilai tertinggi dari sebuah distribusi normal? Berdasarkan 3 contoh sebelumnya, apa yang pertama harus kita lakukan? Betul ya, membuat gambar distribusinya. Karena yang ditanyakan adalah nilai Z-score yang akan dapat memisahkan 10% dari nilai tertinggi, maka yang kita ketahui adalah nilai Z-score yang akan dapat memisahkan berarti di sebelah ekor bagian kanan. 10% itu sama dengan 0,1. Mengingat di tabel itu bentuknya desimal, bukan persen, maka yang kita cari di tabel bukan 10% ya, tapi 0,1. Supaya lebih presisi, kita cari yang sebesar 0,1000. Karena di dalam tabel itu disediakan 4 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita cari di bagian kolom ekor,
tail yang kira-kira sebesar 0,1000. Ternyata tidak ada yang persis 0,1000. Yang paling mendekati adalah 0,1003. Nah, karena ini yang paling dekat dengan 0,1000, maka kita pilih 0,1003. Selanjutnya kita telusuri ke sisi kiri ke kolom angka Z dan kita peroleh angka sebesar 1,28. Jadi, nilai Z-score yang memisahkan 10% nilai tertinggi dari sebuah distribusi normal adalah 1,28. Bagaimana? Bisa mengikuti kan? Yuk kita coba lagi contoh yang sedikit lebih rumit dalam halaman 171 ya. Berapa nilai-nilai Z-score yang akan membatasi bagian tengah dari sebuah distribusi normal sebesar 60%? Pertama-tama, apa yang dilakukan? Ya, terjemahkan soal ini ke dalam gambar. Yang ditanya adalah berapa titik-titik Z-score yang menjadi batas sedemikian rupa sehingga luas bagian tengah distribusi akan menjadi 60%. Ingat, karena distribusi normal itu selalu simetri, maka 60% ini dapat dibagi menjadi 2. Menjadi 30% di sisi kiri dan 30% lagi di sisi kanan. Sampai sini masih bisa mengikuti? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Baik. Jadi kalau yang dicari adalah 60% bagian tengah, maka itu sama dengan 30% sisi tengah kiri ditambah 30% sisi tengah kanan. Berarti yang kita cari sekarang adalah bagiannya mana? Body, tail, atau between? Yang mana? Kalau dari sini 30% daerah mana ini? Body? Between, Bu. Between, betul sekali. Sekarang between ya. Kita akan mencari di kolom between yang besarnya paling dekat dengan 30%. Sama untuk bagian kanan dan kiri ya, karena simetris itu tadi. Nah, karena di tabel itu bentuknya desimal, maka kita ubah persentase ini menjadi desimal. Jadi 30% ini diubah menjadi 0,3000. Kita telusuri kolom between yang paling dekat dengan angka 0,3000. Kita dapat angka 0,2995. Kita lihat Z-score untuk angka 0,2995 ini. Kita peroleh Z-score sebesar 0,84. Berarti nilai-nilai Z-score yang akan membatasi bagian tengah dari sebuah distribusi normal sebesar 60% ini adalah negatif 0,84 dan positif 0,84. Gitu ya. Nah, ini adalah gambar untuk dua contoh soal yang barusan kita bahas. Yang sebelah kiri itu tadi gambar A adalah gambar untuk mencari Z yang membatasi 10% daerah tertinggi. Sementara B adalah gambar untuk mencari Z-score yang membatasi 60% daerah tengah distribusi. Nah, sekarang ada learning check. Yuk kita baca soalnya ya. Siapkan annotate-nya. Tentukan proporsi bagian kurva normal
untuk Z lebih besar dari 1,5? Yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? Untuk menjawabnya silakan lihat tabel ya. Cari kolom Z, lalu cari angka 1,5. Setelah itu geser ke kanan ya. Apa yang kita cari? Body, tail, atau between? Yang kita cari apa? Body, tail, Tail. atau? Ya, betul, tail. Kenapa? Karena yang dicari adalah yang lebih besar dari 1,5. Berarti daerah ekor kan ya? Wow, sudah ada beberapa orang yang menjawab. Good, bagus. Iya, siapa lagi yang mau menjawab? Bagus. Oke, bagus. Iya, good. Siapa lagi? Ayo, lihat di tabel. Ada yang mencoret jauh sekali. Ini terlalu semangat nih yang mencoret ya. Oke, bagus sekali. Iya. Bagus. Ya, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya betul sekali ya, 0,0668. Ya, bagus. Baik, sudah pada paham. Mari kita lihat yang berikutnya. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Untuk setiap z-score negatif, bagian ekor selalu berada di sisi kanan. Betul atau salah? Pertanyaan yang kedua. Jika kita mengetahui probabilitasnya, kita akan dapat menemukan z-score. Betul atau salah? Silakan dijawab. Banyak sekali. Oke, bagus. Good. Siapa lagi? Ayo. Silakan. Revlin nomor 1 benar. Nomor 2 apa Revlin? 2 benar juga. Jadi dua-duanya benar Revlin. Oh, 1 salah, diganti ya. Oke. Baik. Oke, baik. Good. Kita lihat contoh jawabannya ya. Iya, yang pertama itu salah ya. Kalau z-score-nya negatif, bagian ekor akan selalu berada di sisi kiri ya. Sementara untuk pernyataan yang kedua itu benar. Kalau kita mengetahui probabilitasnya, maka kita akan dapat menemukan z-score-nya dengan bantuan tabel. Ya. Baik, sampai di sini dulu penjelasan untuk materi peluang bagian kedua ini. Apakah ada pertanyaan? Bu, kalau misalnya yang tadi yang 10% tadi Bu, itu kalau misalnya walau ada mu-nya itu tetap gak ngaruh ya Bu? Mu-nya kan di tengah sini kan? Iya. Kan ini kan nggak diketahui mu-nya, jadi tetap gak, kalau misalnya diketahui mu-nya tetap ngaruh ya Bu? Gak ngaruh ya Bu? Enggak ngaruh, karena ini kan mu pasti di tengah sini kan. Kalau distribusi normal tuh kan posisi mu kan masih di titik tengah sini kan. Jadi 10% tertinggi mu sama sudut deviasinya nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh karena yang ingin diketahui itu adalah berapa titik z-score ya yang akan memisahkan 10% bagian tertinggi dari dalam distribusi ini. Itu bisa kita cek di tabel. Terima kasih ya pertanyaannya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan.